Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat, dari seorang wanita di mana dia belum cerai dengan suaminya, tetapi dia menikah lagi. Pertanyaannya, apakah nanti hak asuh anaknya jika cerai akan jatuh kepada ayahnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab inti pertanyaannya, saya akan menanggapi di mana sebenarnya seorang wanita sebelum sah bercerai dengan suaminya, dia tidak boleh menikah lagi. Meskipun mungkin sudah ditalak atau dicerai secara lisan. Karena secara hukum perkawinan, seseorang yang sah dalam perceraian setelah adanya putusan dari pengadilan. Tapi sebelum adanya putusan pengadilan, maka statusnya adalah belum cerai dan tidak boleh menikah lagi. Makanya seseorang wanita yang memang akan memutuskan bercerai, cepat-cepatlah diurus sehingga dia menikah lagi setelah perceraiannya sah gitu ya. Selanjutnya mengenai hak asuh anak, tentunya apakah akan jatuh kepada ayahnya? Jawabannya ya tidak tentu juga, pasti akan jatuh kepada ayahnya. Mungkin kita akan lihat dulu secara aturannya. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam di pasal 105, di mana hak asuh anak yang usianya di bawah 12 tahun, maka hak asuh adalah jatuh kepada ibunya gitu. Kemudian di ayat 2-nya, jika anak yang sudah mumayyiz atau 12 tahun ke atas, anak boleh memilih dia akan ikut kepada ayahnya atau ikut kepada ibunya. Dan selanjutnya sebelum anak dewasa, sebelum mandiri, maka nafkah ditanggung oleh ayahnya untuk anaknya. Ya, jadi teman-teman semuanya dan kepada penanya, di mana secara aturan anak yang masih di bawah 12 tahun hak asuhnya pada ibu. Nah, tapi penanya tidak menyampaikan anaknya apakah masih di bawah 12 tahun ataukah di atas 12 tahun. Tetapi apabila di dalam suatu perceraian terjadi perselisihan atau perebutan terhadap hak asuh anak, maka dapat diselesaikan di pengadilan agama apabila memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nanti hakim akan memeriksa, akan melihat di mana alasan-alasannya dari kedua belah pihak, suami ataupun istri. Apabila tidak menutup kemungkinan anak juga di bawah 12 tahun akan jatuh kepada ayahnya jika memang dianggap ibunya mungkin tidak mampu, ya mungkin kurang cakap dalam sebagai ibu, ataupun mungkin secara ekonomi juga bisa, tapi itu nanti adalah hakim yang akan memutuskan. Tetapi secara aturan tadi di bawah 12 tahun hak asuhnya dijatuh kepada ibu. Di atas 12 ke atas anak boleh memilih akan ikut ayah atau akan ikut ibu. Nah, ketika sudah sampai ranahnya pengadilan, maka di situ terjadi persidangan, masing-masing akan membuat alasan sendiri. Bisa jadi tadi saya sampaikan, bisa jadi jatuh kepada ayahnya jika memang hakim menilai bahwa ibunya barangkali akhlaknya kurang baik, misalnya begitu, ekonominya lemah, yang dimungkinkan nanti akan menghambat tumbuh kembang anak. Ini bisa jadi juga jatuh kepada ayah, seperti itu. Tapi apapun yang terjadi ketika sebuah perceraian, maka anak sebenarnya tanggung jawab berdua meskipun sudah terjadi perceraian, ayah dan ibu, untuk
tumbuh kembang anak. Tetapi karena ini sudah terjadi perceraian, maka apabila terjadi perebutan hak asuh anak akan ditentukan di pengadilan, bisa ayah, bisa ibu, sesuai dengan keputusan hakim melihat ini harus ikut ayah atau ini harus ikut ibu sesuai dengan alasannya. Ya, mungkin itu jawabannya. Kira-kira pada intinya bahwa seseorang anak, hak asuh anak tidak pasti harus jatuh kepada ayahnya, dan juga tidak pasti harus jatuh kepada ibunya juga. Hanya secara aturan yang di bawah 12 tahun adalah hak asuhnya kepada ibu. Tapi kalau ada terjadi sesuatu, misalnya ibu memang tidak mampu untuk membesarkan atau mengasuh anak, bisa jadi ada faktor-faktor tertentu, nanti hakim yang akan menentukan. Bisa jadi anak ini jatuh kepada ayahnya, begitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Dan bagi bertanya, silahkan untuk sekiranya Anda harus merasa bahwa Anda ini mampu untuk memelihara atau mengasuh anaknya, seperti itu kira-kira, agar misalnya kalau memang menginginkan tidak jatuh pada ayahnya, benar-benar bisa menjadi ibu yang baik untuk mengasuh anak-anaknya, seperti itu kira-kira. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.